Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah senantiasa memberikan kita rahmat barokah. Kita bisa bertahan sebagai hamba Allah, bertahan sebagai seorang muslim, dan kita berharap pada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga zaman. Jamaah Subuhatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan kemarin kita membahas tentang persiapan kita menuju kampung akhirat itu adalah kita mesti tahu bahwa kita punya arah hidup, kita punya peta. Sekarang ini kalau kita perhatikan banyak orang-orang muslim kesannya mau kemana, bingung mau ngapain. Muncullah istilah-istilah di luar itu, hidup sekarang mah serba tidak jelas, hidup sekarang mah asa tepara lukuh, ya kan? PHK yang banyak sekarang, apalagi kemarin pabrik besar tekstil Sritex sudah dikatakan bailing. Sekarang negara sedang mengupayakan supaya tetap bisa aktivitas karena kebayang ribuan karyawan akan di PHK. Kami dengan adanya ini sampai ke DPR sudah mulai mengingatkan kembali itu bantu Sritex yang dia mulai punya hutang itu sampai dengan 14,7 triliun ke 6 bank dan kedua finansial, lembaga finansial. Saya baca di berita. Belum lagi tekstil-tekstil yang di bawah Sritex yang kecil-kecil sudah banyak yang gulung. Otomatis karyawannya sudah mulai banyak yang tidak bekerja. Nah, kepanikan ini mulai menghinggapi secara umum masyarakat kita Indonesia. Saya ingin bacakan sebuah ayat saja buat jamaah sekalian. Ayatnya ini suratnya surat 16 ayat 112. Di ayat 16, di surat 16 ini ayat 112, Allah menceritakan suatu potensi negara yang luar biasa. Kan biasa orang kalau berbisnis kemudian nggak beruntung, pertama kali yang dikatakan alasan kenapa gagal modalnya kurang modal. Iya kan? Pasti begitu. Gimana mau berhasil dan modalnya kurang kene? Modal itu adalah potensi. Kalau modalnya banyak dan cukup mendukung, maka kemungkinan berhasil itu besar. Kan gitu, secara logika manusia. Ini pentingnya orang-orang yang hanya berorientasi dunia dengan orang-orang yang berorientasi akhirat. Ini perbedaan coloknya di sini. Orang-orang yang ingin pulang kampung akhirat dengan orang-orang yang tidak mau pulang akhirat, pengennya selamanya di ini maksudnya. Kalau orang yang ingin pulang ke kampung akhirat,
dia pasti meyakini segala sesuatu di dunia ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan seizin Allah. Ini penting. Sehingga orang-orang yang tahu dia akan pulang ke kampung akhirat, mental yang dibangun dalam dirinya adalah mental tangguh, mental pejuang. Kalau kata kita selalu kagak ada takutnya gitu. Kagak ada takutnya. Mau ada uang, nggak ada uang, mau sehat, mau sakit, dia tegar, dia kuat. Karena dia menyadari bahwa ini bukan kampungnya. Satu lagi kurang yang hidup, nggak bercanda. Kita lihat kopi ya, tapi kalau dari hidup yang bodas gitu, terus saja. Jadi kita lihat ini. Karena apa? Karena orang yang tahu kampungnya kampung akhirat, dia akan punya mental yang tegar. Karena apa? Rukun iman yang keenam, iman kepada takdir, qada dan qadar. Makanya kata-kata yang keluar pada orang-orang yang ingin pulang kampung akhirat, raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Urido Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Rasulullah SAW sebagai Nabi. Tiga ini dia kuat. Karena dia meyakini tadi tidak akan terjadi sesuatu kecuali seizin Allah. Termasuk ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, ketika sesuatu yang menurut dia itu adalah musibah. Mentalitas yang pertama dibangun bagi orang-orang yang kampung akhiratnya tahu adalah semuanya seizin Allah, kemudian dia akan kuat menghadapi hal itu. Makanya nenek moyang kita merebut kemerdekaan itu berawal dari sana. Kalau kita lihat pejuang-pejuang nasional kita, semuanya adalah para kiai, para santri yang kita membawa masyarakat umum untuk itu. Coba cek sejarah panjang bangsa Indonesia ini. Makanya Pancasila sila pertama awalnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi lanjutannya menjalankan syariatnya bagi para pemeluk. Ada kata syariatnya di situ. Karena memang rata-rata para pejuang kita, para politikus kita pada saat itu adalah orang-orang yang memang secara agama kuat. Guru politiknya saat itu bernama Haji Umar Said Cokro. Punya murid Soekarno, punya murid Abu Salim, satu lagi Tan Malaka. Tan Malaka itu seorang Muslim, cuman memang pikirannya mulai tertarik dengan hal-hal yang berbau sosialis. Dia bukan komunis, masih seorang Muslim. Tan Malaka ini baru muridnya yang tujuh kepada komunis Soviet, yaitu bernama musuh. Barulah ke bawahnya ada nama DN. Termasuk presiden pertama kita mulai tertarik dengan pendapat-pendapat Karl, Stalin. Tapi jiwa nasionalisnya yang muncul. Haji Abu Salim tetap dengan kebersahajaannya sebagai seorang Muslim. Dia diplomat, di negara di luar negeri, dengan presiden-presiden pemimpin negara-negara Asia Afrika,
sehingga terbentuklah dulu namanya Konferensi Asia. Ini gitu tentang sejarah. Kita lihat bagaimana orang-orang yang memang dia paham akan kampung akhirat, dia punya kekuatan yang kuat. Kenapa? Karena jiwanya itu muncul 6 karakter ketika dia berinteraksi dengan sesuatu yang memang Allah telah turunkan padanya. Apa? Quran. Dalam surah Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran." Allah SWT mengatakan wa kadzalika, yang demikian itu kami wahyukan, auhayna ilaika, kepadamu ya Muhammad, ruh. Para ahli tafsir meneliti ayat ini, kenapa menggunakan kata-kata ruh? Padahal yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan Allah kepada baginda adalah Al-Quran. Tapi Allah menggunakan kata ruhan, ruh. Yang kalau zaman sekarang arti ruh itu diartikan sebagai bentuk semangat spiritual. Wah, ruhnya lagi jelek, mentalitasnya jelek, nah itu ruh. Jadi Al-Quran ini, para ahli tafsir mengartikan ruhan itu dengan Al-Quran, maksudnya adalah Al-Quran itu membangkitkan semangat, membuat orang-orang tangguh, membuat orang-orang mentalnya tegar. Kenapa? Karena petunjuk, karena peta. Seperti kita kalau kita menuju ke suatu tempat, kita buka aplikasi map, kita ketik tujuan kita, alamatnya, klik, keluar, maka ada ketenangan dalam hati kita untuk perjalanan itu. Betul tidak? Kenapa? Ada petunjuk. Belok kanan, belok kiri, jalan anu, jalan ini, kan gitu. Aplikasi yang ada di handphone namanya map. Gitu. Sekarang aja yang namanya kita kalau pesan kendaraan online, apakah itu motor online atau taksi online, pasti ada gambar petanya, ya kan? Supaya menemukan pemesannya yang memesan online-nya. Begitu juga dengan tujuannya, sehingga muncul harga sekian, sekian, dan sekian. Sehingga kita yang punya uang melihat, wah cukup buat biaya berangkat, dan jadi Allah katakan, kemudian kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, dari perintahan. Ma kunta tadrimal kitab walal iman, dan kamu sebelumnya ya Muhammad, kata Allah SWT firman-Nya, mata dari tidak tahu apa-apa Alkitab, kitab itu, kemudian walal iman, juga tentang iman, tidak tahu Rasul. Karena memang saat itu cukup lama, masa 6 abad Allah tidak mengangkat Rasul dan tidak menurunkan kitab. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, berlangsunglah 6 abad kekosongan. Tidak ada Rasul, tidak ada kitab. Biasanya sejaman itu bisa banyak nabi Allah utus, maka jumlah nabi itu lebih banyak daripada Rasul, ribuan. Sementara kita menghafal nama-nama Rasul hanya 25, banyak. Kecuali pada saat Allah mengangkat baginda Rasulullah SAW menjadi Rasul, satu-satunya Rasul di seluruh dunia yang diangkat adalah Muhammad bin Abdullah. Makanya disebut oleh Allah kafatul nas, Rasulullah SAW ini untuk seluruh manusia. Nah, ketika Allah turunkan Al-Quran ini, katakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab wal iman. Maka
Makanya Rasul sebutnya ummi. Ummi itu tidak tahu apa-apa, bukan bodoh, beda. Tentang Quran, tentang iman, kata Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa memang Rasulullah adalah utusan Allah. Setelah diturunkannya wahyu, barulah Rasul tahu tentang kita, tahu tentang iman, dan ternyata muncullah sosok yang luar biasa ketika dia berinteraksi dengan Quran dan beriman kepadanya. Siapa dia? Rasulullah SAW. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, akhlaqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Para sahabat mengatakan Al-Quran yang berjalan. Rasulullah SAW. Artinya aktivitasnya, ucapannya, semuanya bersumberkan dari Al-Quran. Sampai Allah menegaskan di tutup ayat ini, di ayat ini, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya kamu ya Muhammad membimbing manusia, seluruh manusia ke jalan yang lurus. Kemana jalan lurus? Kampung akhirat. Makanya baginda berani menjamin seluruh umatnya, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Coba siapa manusia yang dijamin kehidupan akhiratnya surga? Kecuali Rasulullah. Enggak ada. Tapi perlakuan yang mengaku umat Islam kepada baginda jauh banget. Mereka lebih bangga dengan perkataan-perkataan orang kafir, perkataan-perkataan orang gak beriman, kuat-kuat jadikan motivasi hidupnya. Ketimbang apa yang dikatakan Rasul. Boleh nggak? Selama kita berlaku adil kepada Rasul, boleh. Selama itu bukan menjadi hal yang menjadikan hidupnya. Kan ilmu yang hilang disebutnya berikan. Nah, dengan dua ini, Alkitab, Al-Quran dengan iman, inilah akan muncul orang-orang yang tegar karena dia tahu arah pulangnya kemana. Maka dia akan berani mengatakan dan tanpa ragu-ragu, ditanya masa depannya dia katakan insya Allah surga. Enggak ada keraguan ucapan itu. Insya Allah surga. So, bagaimananya kita dikatakan kampung halaman kamu di mana? Pasti dengan tegas mengatakan Padang Pariaman, Bukit Tinggi, ya kan? Cianjur, nggak mau disebut daerah yang lain, betul nggak? Nah, yakin dan mantap. Kenapa? Ya lahir di sana, orang tuanya dari sana. Kenapa kita mau mengatakan surga? Karena nenek moyang kita berasal dari mana? Nenek moyang kita berasal dari mana? Adam dan Hawa berasal dari mana? Surga. Pertama kali diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa tinggal di mana? Surga. Jadi kampung halaman kita mana? Surga. Makanya dengan mantap kita katakan bagi orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, insya Allah surga. Kenapa? Baginda sudah jamin, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga. Cuman bedanya ada orang-orang yang beriman langsung masuk surga, ada yang mampir dulu ke dalam neraka. Mau yang mana? Mau yang mana? Hah? Insya Allah langsung amin. Amin kan? Amin. Pada ketawa. Itu harapan. Nah, makanya supaya kita menjadi orang yang tegar dan kuat, harus muncul dalam diri kita ketika kita berinteraksi dengan Quran, ketika kita beriman. 6 karakter iman orang-orang yang Allah katakan dalam surat Yunus ayat 26. Saya bacakan surat Yunus ayat 26. Surat Yunus itu surat 10 ayat 26. Yang tadi belum juga ya surat 6. Apa? Surat Yunus dulu aja. Surat Yunus 26. Iya.
Surat Yunus ayat 26. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallah. Dan Allah mengatakan untuk orang-orang yang selalu berbuat baik, lilladzina ahsan al-husna, Allah berikan kebaikan itu. Apa kebaikan itu? Surga. Al-husna itu diartikan dalam tafsirnya dalam surga. Untuk orang yang berbuat baik, Allah berikan balasan terbaik itu surga. Wa ziyadatul, dan tambahannya. Apa tambahannya? Kenikmatan bertemu dengan Allah di surga. Wala yarhaqu wujuhahum, dan wajah-wajah mereka kata Allah tidak diliputi demi hitam. Artinya orang-orang penghuni surga itu wajah-wajah di dunianya itu gak ada lagi rasa ketakutan dalam hidupnya karena dia bersama Allah. Dia tegar, kuat. Wala zillah, dan juga tidak nampak wajah-wajah seperti terhina. Yang ada kebanggaan dia sebagai seorang muslim. Contohnya adalah terbunuhnya Yahya Sinwar bin Hamas. Videonya tersebar kemana-mana, detik-detik menjelang syahid. Bagaimana tegar luar biasa, tidak ada takut. Yang ada pingsin drone pesawat sampai tubuhnya dihancurkan. Dan tidak ada takut. Maka dia mengatakan sebelum terjadinya pembunuhan dia, hadiah terbaik buatku dari Allah adalah mereka membunuh siapa? Zionis. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Itu bukan membuat orang takut, justru malah semakin semangat ingin mencontoh Yahya Sinwar ketika dia berinteraksi dengan Quran. Kuat. Nah, apa 6 karakter itu? 6 karakter itu yang pertama adalah thaharatul nufus, secara jiwa dia bersih. Kenapa? Orientasi cuma satu, bertemu Allah di surga. Makanya dia nggak akan terikat hatinya dengan dunia. Walaupun dia harus hidup di dunia. Karena kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah oleh kalian kehidupan akhirat. Atakum darul akhirah, yang telah Allah karuniakan kepadamu surga. Itu perintah Allah. Wabtahu, carilah. Kesana tahu. Suatu negeri yang Allah telah hadiahkan kepada kamu, yang Allah berikan kepada kamu, darul akhirah. Disebut kita buka ayatnya. Suratnya surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas surat 28. Ayatnya yang 77. Ada semua dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Ya, Allah katakan apa? Wabtaghi fima ataka. Carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu. Fima ataka darul akhirah. Di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan kehidupanmu di dunia. Jiwanya orientasinya bukan dunia. Bersih. Dia hanya mengharapkan untuk bisa pulang kampung, ke kampung akhirat, dan itu bernama surga. Lanjutan ayat yang kita perhatikan, kadang-kadang cuma dibangun sampai di situ. Kalau banyak ustaz membaca ayat ini, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, titik sampai di situ. Seringkalinya saya mendengar dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah, sampai situ. Harusnya sempurnakan ayatnya, satu ayat selesai. Lanjutannya apa? Wa ahsinu, ya, berbuat baiklah.
kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Allah katakan begitu. Lanjutan ayatnya, wala tabghil fasada fil ardh, jangan kamu mencari hal-hal yang sifatnya rusak, yang bisa merusak iman kamu, yang bisa merusak orientasi hidup kamu di bumi ini, kata Allah. Wala tabghil, jangan kamu mencari al-fasada, sesuatu yang rusak itu yang mengarah kepada neraka. Fil ardh, dalam muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah enggak suka dengan orang yang selalu mengadakan kerusakan. Ya. Itu tuntasnya ayat di situ. Allah tekankan ahsin, berbuat baiklah, karena ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia punya kebiasaan itu mengajak orang makan, mentraktir orang makan. Itu kebiasaan Nabi Ibrahim. Bahkan kalau dia makan, pengen ngajak orang makan bersama. Bahkan kalau ingin mengajak orang, dia cari, walaupun dia berjalan jauh untuk nyari orang yang diajak makan. Suatu saat Nabi Ibrahim berjalan sampai 6 mil untuk nyari ngajak orang makan bersama. Ketemu orang tua yang nggak dikenal, jadi kenal hari itu, diajak makan. Ya senang orang tua diajak makan. Istrinya Siti Sarah menyiapkan sesuatu, ya, makanan. Kata itu, ketika sudah dihidangkan oleh Nabi Ibrahim, tiba-tiba orang tua itu ngeluarin sesuatu di tasnya. Ternyata apa? Patung. Dan dia menyembah patungnya untuk minta izin untuk makan bersama. Nabi Ibrahim marah. Aku mengundang kau makan ke sini karena Allah, bukan karena sembahan selain Allah. Diusir, tidak diajak lagi makan. Bingung orang tua itu. Tadi siapa yang minta ngajak makan? Kan dia. Tapi Ibrahim tiba-tiba diusir, dia pergi. Ditegur oleh Allah. Ya Ibrahim, begitu saja kau tidak kuat menghadapi orang itu. Sementara mereka, dia hidup selama hidup di dunia, menyekutukan aku, menyembah selain aku tetap memberikan dia rezeki, aku tetap memberikan dia kebaikan. Ibrahim mampu dan dikejar orang tua itu, diajak makan. Yuk kita makan, maafkan saya. Orang tuanya, wahai anak muda, aku gak ngerti. Kau yang ngajak, kau yang mengusir, sekarang kau ngajak lagi. Diceritakan. Dan Ibrahim teguran Allah itu, karena Tuhanku menegurku. Ceritakan seperti tadi. Akhirnya orang tua itu apa? Wahai anak muda, mulai hari ini aku beriman dengan Tuhan. Bagi salam. Ya, karena kecenderungan orang itu pelit, kecenderungan orang itu bakhil dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, karena merasa itu milik dia. Makanya jiwanya gak bersih. Tapi kalau orang yang tahu kamu akhirat, orang yang berinteraksi dengan Quran dengan mantap, dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, semuanya gak ada izin Allah, semua izin Allah, dia akan diberikan kekuatan tegar itu apa? Jiwanya akan diberikan kebenarannya. Taharatun nufus. Tadi suara dibaca oleh Imam ayat kedua, rakaat kedua. Wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotorinya. Wa asin dengan
yufsidun, merusak dengan berbuat baik itu beda. Allah suka dengan orang baik. Karena kecenderungan manusia secara manusiawi, tabiat manusia adalah pelit, kopet, koret, meregese, butuh kasiran, cap, jadi. Makanya Allah nggak suka dengan orang yang bakhil. Allah nggak suka dengan orang yang pelit. Allah nggak suka. Waman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, pelit, dan orang yang merasa cukup dengan dirinya dan butuh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dengan kemampuan dia merasa dengan yang dimilikinya, dia akan bisa hidup aman, dia akan bisa hidup tenang, kata Allah begitu. Istagna itu artinya. Secara umum dia tidak orang kaya. Istagna itu orang kaya. Goni. Apa lanjutannya? Wa kadzdzaba bil husna adalah lanjutannya. Wa kadzdzaba, mendustakan surga. Karena al-husna itu artinya secara tafsir surga. Artinya dia tidak tahu kampungnya. Artinya orientasinya dunia. Apa kata Allah? Fasal yasiru lil usra, maka Allah mudahkan dia menuju kesulitan. Dimudahkan dia menuju kesulitan. Makna al-usra, kesulitan itu maknanya adalah neraka. Karena di neraka hidupnya serba sulit. Kita lapar, dikasih minum air nanah yang mendidih sehingga hancur tubuhnya. Setelah hancur muncul lagi tubuh yang baru, minum lagi begitu berulang-ulang, gak ada akhirnya deritanya. Al-usra. Allah ingatkan pada kita semua dalam Allah sudah ada. Makanya kalau kita baca Quran dengan serius, dengan kesungguhan, dengan semangat untuk mendapatkan iman yang kuat, dengan rahmat Allah akan diberikan semuanya pada orang itu sehingga dia jadi orang yang tegar dan kuat. Baru tadi pagi saya buka handphone saya baca di internet. Tadi saya baca seorang guru bahasa Arab ngajak muridnya yang siswa SD kelas 5 gitu kan, untuk memberikan perlengkapan sekolah di Lampung Tengah. Dilecehkan muridnya secara seksual di mobil oleh guru bahasa Arab. Ada orang yang punya pesantren, santriwati dilecehkan oleh pemilik pesantrennya dengan anak santri, dengan anaknya dia, anak kiai. Santren. Kenapa? Jiwanya nggak bersih. Dalam ayat Allah mengatakan, kata Allah, apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Coba kamu lihat, coba kamu perhatikan orang yang hanya memperturutkan hawa nafsunya. Kata Allah, lihat, adallahullah, Allah sesatkan, dibiarkan sesat oleh Allah alal ilmi, di atas ilmunya, di atas pengetahuannya. Ilmu agamanya banyak, dia luas, tapi kelakuannya tidak menunjukkan dia beragama. Kenapa? Hawa nafsu. Allah katakan langsung, coba kamu perhatikan, lihat orang yang membutuhkan hawa nafsunya, dibiarkan sesat oleh Allah dengan ilmunya. Yang buta itu bukan matanya, kata Allah. Yang buta adalah hati. Karena tempatnya iman adalah hati. Makanya kalau kita buka Al-Quran Karim jamaah waktu umum dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas 6.236 ayat, 14 juz, 30 juz, 114 surat, maksudnya ngomong surat, 114 surat. Itu kita nggak akan temukan satu firman Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita nggak akan temukan satu firman Allah yang memuji dunia.
Yang ada Allah ceritakan apa itu dunia. Mata'ul qalil, kesenangan yang sedikit. Mata'ul ghurur, kesenangan yang melalaikan. Lahun haulaib, dunia itu hanya sedang gurau dan bercanda dan permainan. Hanya kayak gitu aja ceritakan. Sementara kita diciptakan oleh Allah bukan untuk herei, bukan untuk main-main, bukan untuk bercanda. Walaupun bercanda dan herei itu adalah bagian dari hidup, tapi bukan tujuannya. Allah ciptakan kita itu agar kita beribadah. Am hasibtum apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira sesungguhnya kami ciptakan untuk main-main? Dan apakah kamu mengira sesungguhnya kamu akan dikembalikan kepada kami, akan dimintai pertanggungjawaban? Bahasa ilaina turja'un itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dipakai apa selama hidup di dunia? Itu satu nih karakter yang muncul, taharatul nufus. Makanya mau dikasih kaya, mau dibiarkan fakir oleh Allah, masalah nggak? Masalah nggak? Halo, assalamualaikum, nanya saya. Cuman kenyataannya kalau nggak punya uang, masalah nggak? Oh, tarik tuh ibu-ibu yang ngomong masalah. Ada seorang tokoh, bukan tokoh ya, seorang warga negara New York yang baik ya, menang orang kafir sih. Tapi kan kita ada sambil pelajaran. Dia ini menang jackpot di Los Angeles. Judol. Dia menang 3 triliun jackpotnya. Wah, kaya kan ya, luar biasa. Apa yang terjadi? Warga negara yang baik setelah punya uang, dia melakukan pelanggaran lalu lintas 1 tahun itu 468 kali pelanggaran. Berarti sehari berapa kali? Minimal sekali pelanggaran. Di luar negeri, di Amerika itu pelanggaran lalu lintas itu denda sanksinya. Nah, dia merasa punya duit, ketika bayar denda beres, dapat surat di mobil dia, ketika bayar denda beres, punya uang. Yang kedua, akhirnya yang terjadi, anaknya meninggal dunia karena penyakit kanker. Dia punya uang banyak, nggak bisa beli nyawa, nggak bisa beli obatnya padahal apa sih nggak bisa uang dengan 3 triliun banyak. Cucunya yang satu-satunya juga meninggal karena overdosis. Lihat, akhirnya istrinya meninggalkan dia karena suaminya sibuk menghabiskan uang. Karena istri itu nggak butuh uang, bu, istri nggak butuh uang. Istri itu butuh perhatian dan uang, itu yang benar. Perhatian juga harus ada, gitu. Makanya nggak boleh kita culke istri, nggak boleh, harus ada. Kata Allah, wa intukfu, jika engkau memaafkan, wa tasfahu, jika engkau menyantuninya, lembut, baik, wastaghfiru, dan kamu juga mohon ampun, mengampunkan mereka. Baru kata Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Allah mengatakan, hati-hatilah kepada mereka. Fahzarhum, siapa? Istri-istrimu, anak-anakmu, karena bisa menjadi musuhmu, kata Allah. Aduan, bisa menjadi musuhmu. Aduan. Fahzarhum, maka hati-hatilah kepada mereka. Wa in tu'fu wa taswahu wa takfiru. Amin. Jika engkau memaafkan, jika engkau menyantuninya, tetap berbuat lembut, kemudian mengampuninya atas kesalahan-kesalahannya, Allah Maha Pengampun. Akhirnya keluarga itu akan diturunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kan selesai apa? Kan kalau laki-laki yang bawa apa bukan gitu pikirannya, beristri sigap gitu, naon neangan anyar gitu. Leres tepuk. Karena merasa dia punya kemampuan, merasa dia masih panjang usia saya, masih banyak wanita yang suka sama saya, begitu.
Kalau secara jiwanya nggak bersih, syahwat masih dipikirin. Satu. Karakter yang kedua, waniqul qalbi, bersih hatinya. Maka baginda mengatakan pada dirinya dengan depan sahabat, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu yang baik pada keluarganya, dan aku sebaik-baik pada keluargaku. Makanya sedekah yang paling afdol bagi seorang laki-laki adalah sedekah kepada istrinya, keluarganya, istrinya aja. Itu makin keluarga, ayah ibunya, keluarga, anak-anaknya. Nafkah yang paling afdol itu di seorang laki adalah menafkahi keluarga, istrinya itu saja. Sehingga ada seorang istri cerita ke saya, Pak Ustadz jangan pulang dulu, saya mau ngobrol. Dia bawa temannya, apa? Saya nggak tahu nih Pak Ustadz kenapa. Lagi ujian apa dari Allah, kenapa? Suami saya Pak Ustadz, kenapa suami lebih cinta ibunya, lebih menikah ibu kandungnya daripada saya? Oh gitu. Saya nanya, bulanan gimana? Maksud Pak Ustadz, ya nafkah, lahir. Alhamdulillah Pak Ustadz, ya kami dikasih rezeki lebih oleh Allah, maka punya lagi masing-masing anak, punya mobil. Setiap garuk kepala saya, apa ingat? Terus punten agak sedikit pribadi, nafkah batin, ya alhamdulillah sama, gak ada masalah. Terus kenapa dia akan dengan ibunya? Harus kamu bangga punya suami kayak begitu. Kamu lebih suka suami kamu akrab dengan wanita lain ketimbang dengan ibunya? Ya kaget ya. Kenapa? Karena pintu surganya seorang anak laki-laki birrul walidain kepada ibunya. Ibumu. Maka Rasul mengatakan ibumu 3 kali baru bapakmu. Nah seorang istri, pintu surganya, peluang surganya maksud besar, ridho suaminya, dukung suami yang kayak begitu. Jangan pernah ibu membandingkan diri ibu dengan ibu mertua. Gak sebanding. Kalau saya digitukan oleh istri saya, pilih mana antara aku dengan ibu, saya akan pilih ibu saya. Kenapa? Ibu saya akan tergantikan. Kalau istri bisa dengan wanyar. Restu. Sampai seperti itu. Baginda mengatakan, alhamdulillah dapat suami yang berbakti sama orang. Kan kebutuhan dia secara bulanan nggak ada masalah, orang kaya. Bahkan punya mobil masing-masing, anaknya juga kasih mobil oleh bapaknya. Subhanallah. Apa lagi? Kecuali dia tadi ditelantarkan isi anaknya. Bahkan ada kisah seorang sahabat Rasul, saya lupa namanya, ya Al-Qamah maksud namanya. Dia ini susah meninggal dunia, sakaratul mautnya susah. Sahabat sampai bingung, kok seorang sahabat Rasul susah meninggal, ada apa? Padahal dia orang yang baik, orang yang saleh. Ngadulah ke Rasul. Rasul melihatnya, ditanya apakah dia masih punya ibu. Benar masih ada seorang ibu, dipanggil ibunya. Tanya, apa dia ngaku? Nggak ngaku ibunya. Akhirnya kata Rasulullah, sebagai bentuk cara agar dia bisa husnul khotimah, bakar supaya meninggal dunia dengan baik. Mendengar kata bakar, baru ibunya tergugah sebagai suami ibu marah. Dia bilang, ya Rasul, benar dia anakku. Kenapa bisa begitu? Ceritalah dia. Anaknya kasih hadiah kain sutra, seneng. Ternyata salah. Kain sutra itu harusnya untuk istrinya. Aku kain katun ditukar ketika sutra itu sudah dapat kepada ibunya. Maafun teman tukar, ini bukan buat mama.
tersinggung dengan dia sakit hati, menyebabkan anaknya susah meninggal dunia. Ketika dia sudah maafkan, baru anaknya bisa meninggal dunia mengucapkan syahadat. Jangan main-main. Maka pintu surga yang Allah suka dan Rasul suka, yang Rasul suka pintu surga di tengah itu birru walidain. Makanya ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kenapa? Yang kedua karakter nikau kolbi, hatinya bersih, jernih. Maksudnya hati jernih itu nggak ada dendam, nggak ada iri, dia akan bisa kendalikan dengan imannya, dia akan cepat-cepat memaafkan semuanya. Makanya sifat Rasul ilmu, lembut, sifat Rasul pemaaf, sifat Rasul subhanallah nggak ada dendam. Dia marahnya karena Allah, bencinya karena Allah, sukanya karena Allah. Bukan benci orang. Ya, bagaimana Rasulullah SAW berdoa agar salah seorang yang memusuhi Islam masuk Islam. Ya, antara Umar ibn Hisam dengan Umar bin Khattab. Umar ibn Hisam itu siapa? Abu Jahal. Ya, orang yang paling keras musuh Islam, orang yang paling benci sama Islam, didoakan Rasulullah masuk Islam. Bukan Umar ibn Khattab yang dulu sama dibenci Islam. Didoakan. Ini banyak orang sekarang benci sama satu keluarga, dinasti real, nggak ada peluang untuk jadi orang baik dia, nggak mungkin. Saya tanya ke jamaah mendoakan nggak agar menjadi orang soleh, agar dia menjadi orang baik? Gak mungkin Pak Ustaz, karena benci. Itulah susah. Sehingga orang yang berteman dengan dia, orang yang bermuamalah dengan dia disamakan sebagai pengikutnya. Bencinya sampai begitu. Hidup kayak gitu gak enak, sakit hatinya. Apa yang dilakukan dia selalu dicurigai begitu. Kalau orang dalam gitu begitu. Ketika suami istri sudah ada kecurigaan salah satunya, hidupnya gak pernah bahagia. Kenapa? Selalu dipandang kebaikan sebagai bentuk kecurigaan. Ada maunya untuk berbuat baik. Gitu. Masih ada maunya. Memang iya ada maunya, iya. Dimana-mana semua ada maunya, pasti ada dia. Makanya bagi orang yang mantap dengan Quran dengan iman, dia punya nikol di hatinya salim, bersih. Kan begitu kan Pak? Yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti nggak ada gunanya banyaknya harta dan banyaknya anak, nggak percuma punya anak banyak, punya harta banyak, ada gunanya. Di mana? Dari penghisaban. Yaumil akhir. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang jernih, yang selamat, salim. Karakter itu yang tahu kamu akhirat. Kalaupun ada orang benci sama dia nggak pernah benci orang itu. Kenapa? Karena dia benci dan dia sudah maafkan, kemudian orang itu masih benci gitu kan. Itu kebaikan-kebaikan orang itu akan ditimpakan pahalanya dengan tidak mengurangi pahala dia. Tapi
Tapi dosa-dosa orang yang dibenci pun akan ditimbangkan kepada orang yang membenci dengan mengurangi dosa-dosa orang yang dibenci. Maka disebut muflis, bangkrut. Orang yang mengomongin orang lain, orang yang sakit hati, itu muflis, bangkrut. Kebaikannya habis karena kesalahannya bertambah terus dari orang yang dibenci. Karena kebaikannya bertambah, ya bangkrut. Ya, kayak kemarin saya ngalamin sendiri, cerita aja dikit. Jadi imam sholat subuh, saya baca cuma sehalaman. Baqarah 1 halaman, jadi kalau 2 rakaat 2 halaman. Sehalaman panjang nggak? Halo, assalamualaikum, nah bos nih teh jamaah. Sehalaman panjang nggak? Panjang di mana panjangnya? Itu tak nggak suka sama Quran. Pendek. Apalagi bacanya tidak murotal, bacanya tidak lagam, murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cepat bacaannya. Enggak alif lam mim. Wah, itu maklaman. Lagi sholat. Kalau lagi baca Quran maka silakan bebas. Nah, selesai sholat 2 rakaat, saya mau pulang, datang jamaah, langsung dia marah-marah. Sholatnya kelamaan, kalau macam kasihan aki-aki yang kakinya gemeteran. Saya kaget. Saya masih senyum aja. Ya maaf dulu bisa. Saya tahu jamaah yang kakinya gemeteran itu pakai kursi. Selesai sholat saya nanya, Pak Haji, punten, tadi kumaha sholatnya kepanjangan itu? Punten Pak Ustaz. Nah kebetulan itu tuh gemeteran dia mah pengen lama-lama tuh kan jadi protes sepeda misalnya itu. Ternyata dia nggak kuat lama-lama gitu, cuma pakai orang lain. Ya udah saya minta maaf. Jadi sering gitu saja tuh, nggak emosi saya gitu, jadi ketawa gitu. Oh, barunya ayah gitu, nah itulah dia. Kita harus lapang dada di situ. Nah, Pak, oke. Pernah saya di daerah mana juga sama. Jangan diundang lagi tuh Sadarlis. Kenapa? Dilarang begitu katanya. Kelamaan ya udah. Gak apa-apa nggak bisa. Ini Allah dulu mas. Itu yang kedua. Nikoil kolbi, bersih hati. Karakter yang ketiga adalah apa yang disebut dengan a'radu anil khuluqi. Itu bahasa Arab. Artinya berpaling bergantung kepada makhluk. Berpaling bergantung kepada makhluk. Jadi dia hanya mengandalkan siapa? Yang disebut dengan tawakal. Makanya salah satu karakter orang yang tidak dihisab di yaumil akhir adalah tawakal yang sempurna, dia langsung masuk surga tanpa dihisab. Tawakal. Kenapa? Yang namanya tawakal tadi dia kuat. Karena semuanya dari Allah, termasuk musibah, ketidaksukaan, kejelekan datang kepada dirinya, sebenarnya kebaikan semuanya. Bukan bahwa ada orang yang bermaksiat, buat maksiat kemana-mana segala macam, tiba-tiba Allah kasih dengan sesuatu yang dia sukai, sakit dia, nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Biar apa? Biar obat, tak gitu. Saya ketemu sama orang kayak begitu ketika saya berobat ke dokter di situ depan, di mana di apartemen Metro House apa? Saya lupa namanya, Metro Suite. Ada pasien yang usia 60-an kena stroke. Dia bilang ke dokter, dok, minum dok, rasa dia mandi dok, biar saya bisa normal lagi, biar saya bisa main perempuan lagi dok. Saya sebagai muslim, saya tahu dia muslim karena kan pasien saya kenal. Saya pegang pundaknya, Kang, punten,
Akan kasih penyakit nukia mah biar berhentikan dari perbuatan yang kurang saya. Apa jawabannya? Pak Ustadz nggak usah mikir orang lain, mikir aja penyakit Pak Ustadz. Apa? Saya udah ngomong yang penting dan ingatkan. Sebagaimana semut bawa air untuk memadamkan api Nabi Ibrahim yang membakar. Kira-kira akan padam ke api dengan segelas air? Kan, tapi semut melakukan. Kenapa? Aku berada pada posisi yang aku suka. Sebagai alasan pada Allah, aku tidak tinggal diam, tetap berbuat baik walaupun tidak ada hasilnya. Karena tugas kita bukan hasilnya, tugas kita berbuat baik, hasilnya urusan Allah. Karena semua yang terjadi seizin Allah, berhasil gagal juga seizin Allah. Yang penting kita berbuat baik. Itulah hati yang bersih dan tidak bergantung pada makhluk. Sebagaimana baginda contohkan. Kan kadang-kadang orang kitanya kadang-kadang ayam bagerna, ayam terbagerna, itulah proses kita berjalankan aja. Tinggal kita perbanyak yang bagerna gitu. Ayam lapang dagang, ayam kegerna, itu manusia terus perjalanan proses. Kalau baginda mah dijaga oleh Allah ya, makanya itu rujukan kita, makanya itu referensi kita, makanya itu contoh kita, makanya itu teladan kita usul. Patokannya ke sana. Ya jamaah ya, ini baru 3 ya, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti bulan depan. Yang keempat, yang kelima dan keenam, karena sudah siap sudah suruh ain. Jadi orang yang punya arah kampungnya tegas, dia akan memiliki karakter 3 tadi. Yang pertama adalah jiwanya bersih, yang kedua jernih hatinya, dia akan cepat-cepat memaafkan. Makanya Allah suka sama orang yang memaafkan orang lain. Hatinya bersih, jernih, selamat, nggak ada dendam. Yang ada adalah justru dia ingin semua orang menjadi orang baik. Yang ketiga, tidak bergantung pada makhluk, bergantung hanya kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tutup dengan kata-kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya puncaknya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu ketiga ya, insyaallah pertemuan akan kita bahas yang keempat. Wallahu a'lam qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan? Enggak, silakan. Ada ya. Jadi ingat Bu ya, perempuan butuhnya perhatian dan